Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola 4M. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur boleh ada di pagi ini menjalani aktivitas kami sehari ini. Kami butuh firman untuk memandu kehidupan kami agar hidup kami berkenan kepada Allah. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk merenungkan firman pagi ini, saya Pendeta Sarce bersama dengan suami Pendeta Mike akan secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Ibrani pasal 2 ayat 15 dengan tema Imam Besar membebaskan umat dari maut. Ibrani 2 ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dari nas renungan ini kita akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan maut itu? Yang dimaksud dengan maut artinya yang pertama, terpisahnya hubungan manusia dengan Allah akibat perbuatan dosa. Yang kedua, maut artinya kematian secara fisik atau secara jasmani. Pertanyaannya yang kedua, hal apakah yang sangat ditakuti oleh manusia dalam hidupnya? Yang paling ditakuti oleh manusia, kalau mau jujur, itu adalah kematian. Kematian adalah ketakutan universal. Manusia atau banyak orang mengalami ketakutan akan hal ini. Kalau kita mau jujur, kalau kita sakit, kita cepat-cepat berobat ke dokter. Bahkan kita berusaha untuk secepatnya mengalami kesembuhan. Hal itu menunjukkan bahwa kita memiliki rasa ketakutan akan kematian. Bahkan kematian tidak ada satupun yang bisa lepas daripadanya. Tapi, tahukah kita bahwa Yesus telah menyelamatkan kita dari ketakutan itu? Ya, itu benar sekali. Yesus bukan hanya telah menyelamatkan, membebaskan kita dari kuasa dosa, tetapi Dia juga telah menyelamatkan dan membebaskan kita dari kuasa dan ketakutan akan maut. Dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus berseru, "Tetelestai" atau sudah selesai. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah membuktikan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut akan kematian. Kematian bukan garis akhir. Kematian tidak punya kuasa atas kita, sehingga kita tidak perlu takut akan hal kematian itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita dibebaskan dari perhambaan maut? Cara supaya kita dibebaskan dari perhambaan akan maut itu dengan cara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan menjadi percaya akan Kristus, sehingga melalui kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus itu akan membebaskan kita semua dari perhambaan akan kuasa maut atau kuasa dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita semua menjadi hamba dosa. Kita menjadi hamba maut, mengalami keterpisahan dan keterputusan dari Allah. Itulah sebabnya Yesus sendiri sebagai imam besar yang agung, yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban pendamaian untuk mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga hidup kita kembali dipulihkan, kita disatukan kembali oleh Allah, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan mewarisi hak-hak dalam kerajaannya. Kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus tidak sampai di situ saja, tetapi juga bekerja untuk menghapuskan segala ketakutan terhadap maut, menghapuskan ketakutan terhadap kematian, sehingga sudut pandang kita akan terhadap kematian berbeda dengan orang yang tidak percaya.
kita melihat kematian hanya sebagai perpindahan dari kesementaraan kepada kekekalan. Kematian hanyalah perpindahan dari sebuah kefanaan kepada kemuliaan. Kematian hanya perpindahan dari yang bersifat fisik kepada keabadian. Kita melihat kematian sebagai jalan menuju kepada kesatuan dengan Allah, sehingga kita tidak lagi takut akan kematian. Kita tidak lagi takut akan orang-orang yang kita kasihi ketika mereka meninggal. Kita tidak lagi tinggal dalam kesedihan yang berlarut-larut, karena kita tahu pada waktu kita meninggal kemana kita menuju. Kita menjadi satu dengan Kristus, sehingga dengan berani kita berkata seperti Paulus berkata dalam 1 Korintus 15, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Karena Kristus sudah mengalahkan kuasa maut itu." Nah, berdasarkan uraian pengajarannya, apa yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita lakukan hari ini? Pelajarannya adalah yang pertama, karena Kristus sudah membebaskan kita dari maut, maka kita tidak perlu lagi takut akan kuasa kematian itu. Yang kedua, karena Kristus sudah menebus kita dengan mempersembahkan korban, membebaskan kita, mendamaikan kita dengan Allah, maka marilah kita menghargai karya pendamaian penebusan Kristus itu dengan menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia untuk menjadi korban pendamaian bagi orang lain, membawa orang lain juga kepada Kristus. Demikianlah renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami tidak lagi takut akan maut. Kami tidak lagi berada dalam kuasa perhambaan akan maut, karena kami sudah dibebaskan, kami sudah diperdamaikan, kami sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kami menjadi orang-orang pemenang. Kami tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan kematian, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Terima kasih, Tuhan berkati semua kami yang mendengar. Biarlah firman Tuhan menuntun kami hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.